Terima kasih sudah bersama-sama kita kembali di tempat ini, dan saya akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam analisis kitab Kejadian pasal 6 pasal 1. Hari ini kita mencoba untuk menyelesaikan dua bagian dalam proses penciptaan dalam ayat 6 sampai ayat 13, tapi kalau tidak setidaknya kita bisa menyelesaikan sampai ayat 9. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kelas kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyatakan belas kasihan bagi kami orang-orang yang berdosa, sehingga kami boleh dilayakkan oleh Tuhan dan mendapatkan kesempatan yang baik untuk kami dapat diperlengkapi melayani Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang Kau percayakan kepada kami di kemudian hari kelak kami dipanggil untuk menjadi alat-alat Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami pembelajaran ini dengan baik dan dapat mendapatkan wawasan yang bermanfaat bagi pelayanan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, ayat yang ke-6 kita akan membaca dalam bahasa Ibrani, lalu kita akan mencoba untuk menganalisis beberapa ide atau gagasan yang ada di sana berdasarkan semantik maupun tujuan penulisannya. Mari kita baca ayat yang ke-6 dengan suara yang keras, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa yomer Elohim Yehi Rakia Betok Hamayim Waihi Mabdil Ben Mayim Lamayim. Oke, terjemahannya, dan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah perairan, dan ada yang memisahkan antara perairan dari perairan. Nah, ini masih menjelaskan mengenai cakrawala yang kemarin ya, yang kita dapati bahwa cakrawala adalah ciptaan yang mendukung tujuan Allah memberikan tempat tinggal bagi manusia untuk bersekutu. Di cakrawala itu adalah salah satu ciptaan yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan untuk tempat tinggal manusia nanti. Sebelumnya ada terang ya. Terang juga sangat dibutuhkan, demikian juga cakrawala. Nah, memang lagi kita akan terpengaruh dengan yang namanya bentuk seperti apa, ya, visualisasinya seperti apa. Tapi kadang-kadang ya keinginan untuk memvisualisasikan gambaran atau ciptaan Allah tadi justru akan membuat kita terbatas pemahamannya dan mengabaikan tujuan penulisan. Sekali lagi, ketika narasi penciptaan itu ditulis, penulis selalu menggunakan gaya bahasa yang kemudian harus dihubungkan dengan tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan itu jelas Allah ingin menjadikan sebuah tempat yang ideal, tanda kutip ya. Nah, tempat yang ideal bagi manusia membutuhkan terang, jelas itu. Dan terang itu mengatasi kegelapan, kondisi yang semula menjelaskan belum siapnya tempat tadi. Kemudian perlu ruang yang kosong ya, ruang di mana udara ada di situ. Nah, itulah cakrawala, fungsinya cakrawala. Oke, selain itu jelas cakrawala itu memisahkan air dengan air sehingga menciptakan ruang tadi ya, ruang kosong tadi. Nah, ruang kosong inilah yang nanti akan berguna ya, akan sesuai dengan tujuan Allah menjadikan tempat ya yang ideal untuk tempat tinggal manusia. Ya, mungkin kalau manusia itu tempatnya di dalam air, ya mungkin nggak perlu ya rakia itu. Ya, kalau dia hidupnya seperti ikan, ya mungkin nggak perlu rakia. Ya, nggak perlu rakia itu.
Kalau mungkin manusia itu tinggalnya ya bisa hidup tanpa sinar, tanpa cahaya, ya mungkin nggak perlu terang itu. Ya, mungkin nggak perlu terang itu. Tetapi ingat bahwa apa yang diciptakan mulai dari hari pertama dan hari kedua itu semua mendukung tercapainya tempat yang ideal bagi kehidupan manusia. Visualisasi boleh, ya, visualisasi boleh. Menggambarkan atau mengilustrasikan ciptaan itu boleh, tetapi ingat, kalau kita memvisualisasi, menggambar, kira-kira mengilustrasikan peristiwa penciptaan pada masa sekarang, yang ada adalah kita terlalu spekulatif. Karena apa? Kita terbatas. Kita itu sekarang tinggal di tempat di mana bumi yang diciptakan jauh sudah berbeda dengan apa yang kita diami sekarang ini. Nanti kita akan lihat ya beberapa perbedaan itu. Ya tentu tidak bisa menjadi perbandingan. Ya, tidak menjadi perbandingan yang sempurna. Ya mungkin ada yang sempurna ya, mungkin ada, tetapi tidak bisa dibandingkan semua hal. Karena kemarin ada 3 peristiwa besar yang mempengaruhi perubahan dunia. Apa itu? Masih ingat? 3 peristiwa yang mempengaruhi perubahan dunia. Nah, masih ingat itu? Penciptaan, ya. Air bah, apalagi? Akhir zaman. Nah, itu adalah 3 hal yang yang ternyata membuat kita itu harus berpikir ulang kalau kita mau membandingkan kondisi penciptaan pada kejadian 1 dengan kondisi bumi yang sekarang ini. Karena kita tahu ada salah satunya adalah penciptaan di mana di situ sudah ada yang namanya proses penciptaan pada masa lalu, kemudian ada kejatuhan ya. Ada kejatuhan itu membuat tanah itu harus diupayakan berbeda dengan apa yang diciptakan sejak semula. Kemudian sudah ada air bah, ya kan, air bah yang membuat adanya perubahan mungkin bentuk dunia ya. Ada yang berspekulasi dulu dunia itu satu kesatuan, benua itu nyatu, mungkin seperti itu ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang besar, tapi itu spekulasi. Itu yang namanya praduga. Dengan adanya air bah, maka berubah struktur benua itu. Ya, air bah itu datangnya dari mana? Ada spekulasi lagi. Itu adalah air yang di atas turun semua ke bumi, ya kan? Nah, kemudian karena sudah tidak ada lagi air yang menutupi, nah maka muncullah pelangi, ya, pelangi. Kemudian air itu sekarang sudah yang di atas tadi sudah ada di bumi selama berapa hari itu? Selama 40 hari, bayangkan. Nah, lalu setelah 40 hari airnya kemana? Pertanyaannya kan begitu selanjutnya. Ada teori lagi, ya kan? Teori demi teori muncul setelah setelah interpretasi itu, setelah penafsiran itu. Oh, kalau setelah air bah berarti air yang yang tadi memenuhi bumi tadi itu beku, jadilah kutub utara dan kutub selatan. Kira-kira begitu. Itu teorinya lagi. Menjadi es, ya, lapisan es. Makanya ada daratan yang muncul, daratan. Nah, itu artinya kalau es membeku, kutub utara yang tadi mencair, maka bisa jadi penuh lagi ya, bumi itu banjir lagi. Bisa jadi teorinya seperti itu. Nah, makanya zaman sekarang ada kekhawatiran pencairan es di kutub utara dan selatan ya. Lalu kemudian berhubungan dengan naiknya permukaan laut. Ya, padahal itu baru mulai mencair ya, belum mencair. Bayangkan air bah pada waktu itu. Asalnya dari mana? Apakah itu muncul dari sumur yang kemudian keluar? Kalau dalam Alkitab itu ditulis apa? Dari tingkap-tingkap langit itu terbuka. Kira-kira begitu. Itu ya. Jadi ya itu tadi, kalau dihubungkan dengan peristiwa penciptaan, ya itu tadi disebutkan bahwa ada air yang
di atas dan air yang di bawah. Nah, air yang di atas itu kemudian turun selama 40 hari itu. Nah, itu penafsiran. Tetapi sekali lagi, bagi kita pembelajar Alkitab, kita seharusnya tidak terlalu dalam di dalam menafsirkan proses terjadinya itu. Ya, air itu berasal dari mana? Ya, memang bisa ya dikait-kaitkan seperti itu. Tapi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi yang jelas, dari awal kita belajar, ingat tujuan penciptaan adalah apa? Tuhan ingin membuat tempat yang ideal bagi manusia, bagi ciptaannya untuk tinggal. Tinggal bukan untuk rekreasi, tetapi untuk apa? Untuk bersekutu dengan Allah. Dan Allah memberikan mandat. Nanti kita akan lihat mandat apa saja sih. Mandat yang diberikan kepada manusia di tempat di mana dia diciptakan itu. Ada mandatnya. Kehendaknya ada, hukumnya ada. Ya kan? Dan hal-hal yang diciptakan tadi semua adalah ciptaan yang mendukung tujuan itu. Ya, yang mendukung tujuan itu. Jadi ini seperti saya mau buat rumah. Saya buat rumah, tentu saya mulai dari fondasi. Nah, kalau saya mau bikin rumah lantai 3, maka fondasi yang akan saya buat itu pasti saya akan menggali sedalam mungkin 3 meter atau 2 meter, ya kan? Lalu ada orang yang bertanya, Pak, ngapain gali tanah 2 meter? Lalu saya mulai cari batu. Ngapain, Pak, cari batu? Ya kan? Tentu ketika kita menggali tanah, ketika kita mencari batu, ketika kita memasang tahapan demi tahapan, itu semua sesuai dengan tujuan penciptaan. Ya, kita tidak bisa fokus atau kita tidak bisa mengabaikan tujuan penciptaan tadi. Tujuan akhirnya apa? Maka itulah yang harus kita lihat. Nah, jadi rakia diulang lagi atau cakrawala yang di tengah-tengah perairan tadi itu membuat suatu ruang, ya. Jadi memisahkan antara perairan dari perairan. Mayim, lamayim, ya. Mayim, lamayim. Dan perhatikan di situ prosesnya sama. Jadilah yehi, rakia, lalu waihi atau vihi ini, vihi. Jadi jadilah maka jadi. Jadilah maka jadi. Itu kemarin kita pahami sebagai apa? Sebagai bentuk proses penciptaan yang tidak membutuhkan suatu periode yang sangat panjang. Ya. Nah, penulis jelas di sini menuliskan yehi rakia betok hamayim. Lalu di sini wihi dihubungkan dengan konjungsi verb. Ya. B ini tentu tidak bisa dimaknai sebagai suatu jeda masa yang sangat lama, tidak bisa. Karena di situ fihi dan jadilah, ya, dan jadilah. Oke, nomor 7. Mari kita baca nomor 7. Mungkin kita satu orang saja ya supaya jelas ya. Silahkan dibaca dengan keras, Pak Oki. Wiyas Elohim et harkia wa yabdil ben hamayim aser mitakak le larakia uben hamayim aser ma'el me'al larakia wayehi ken. Oke. Terjemahannya silakan dibaca lagi. Dan Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan antara air yang ada di bawah mengacu kepada cakrawala itu dan
antara air yang ada dari atas mengacu kepada cakrawala itu dan ada demikian. Oke. Ya, coba perhatikan perbedaan persamaan antara ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-6 tadi. Saudara bisa melihat apa perbedaannya? Atau apa kesamaannya? Apa perbedaannya? Ayat 6 dan ayat yang ke-7? Memisahkan? Apakah itu perbedaan? Coba ayat yang ke-6. Persamaan. Sama ya. Jadi ayat 7 persamaannya dia menjelaskan fungsi dari ragia. Apa perbedaannya? Betul. Ada penegasan. Air yang mana? Kalau tadi kan perairan ya. Mayim, perairan dari perairan. Ya kan? Tetapi di ayat yang ke-7, di situ ada penjelasan mitahat, lalu di situ me'al. Nah ini yang perbedaannya. Oke, perbedaannya. Terus kita bisa lihat jelas ini penggunaannya adalah menjelaskan fungsi ya, menjelaskan fungsi. Kemarin kita sudah pahami ya, mulai dari 6 ini. Nah, ini hanya supaya kita mengingat konteks saja. Jadi masih sama fungsinya. Ayat 8 kita baca lagi. Silahkan Yono. Delapan Wayikra Elohim Larakia Semayim Wayehi Erek Wayehi Boker Yom. Oke, sekali lagi kita kemarin juga sudah melihat hal ini ya. Kita mendapati bahwa dari situ kita tahu cakrawala bukan sesuatu yang harus divisualisasikan sedemikian rupa sehingga kita tahu gambarannya seperti apa, tetapi jelas di dalam ayat ayat 7, 8, 6, 7, 8 itu semua menjelaskan fungsi ya, bukan gambaran tapi fungsi rakyat. Fungsinya adalah untuk memisahkan dan menyediakan ruang ya. Ini menyebarkan cahaya, lalu melindungi bumi dari panas dan menguapkan air dan membalikan keayawan. Ini semua adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia nanti. Nah ini dia. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 kita akan melihat di dalam kelanjutan hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga. Silakan dibaca Pak sini, Pak Oki. Pak Franky, sorry. 9 Wa yomer Elohim Ipanu Yikafu Mayim Itakat Asamayim El Makom Ekat Watera Ayabasa Wayehi Ken. Oke. Terjemahan dan berfirmanlah Allah, biarlah perairan dikumpulkan bersama-sama di bawah langit di dalam satu tempat, dan biarkanlah tanah kering terlihat dan ada demikian. Oke. Benda apa yang tadi masih ada di dalam hari kedua atau ayat yang ke-8 yang kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-9 ini? Atau ciptaan apa? Saudara bisa lihat? Ya, di sini masih ada sebutan perairan ya. Perairan atau
Hamayim. Ya. Tetapi perairan itu yang dilanjutkan penjelasannya adalah perairan yang mana? Yang di bawah, ya kan? Maka tadi di dalam ayat yang ke-8 tadi ada perairan yang di atas dan perairan yang di bawah. Nah, sekarang di ayat yang ke-9 yang dijelaskan adalah apa selanjutnya yang terjadi dengan perairan yang di bawah. Ya, perairan yang di bawah. Ya, kalau perairan yang di atas tidak disebut lagi ya. Ya, berarti masih seperti tadi, perairan di atas. Ada spekulasi tadi, ada penafsiran itu perairan dalam bentuk awan atau itu perairan yang memang seperti tirai ya, tirai air seperti itu ya. Nah, kita tidak ya membiarkan semua itu, membiarkan penafsiran itu boleh saja. Tapi bukan sekali lagi kepentingan yang lebih urgent untuk menentukan jenis perairan seperti apa di atas sana, ya kan? Yang di atas itu seperti apa? Kita tidak harus seperti itu. Nah, perairan yang di bawah sekarang, biarlah perairan atau dari mana kita mengatakan itu biarlah. Ini bentuknya yikhafu. Ini kalau kita perhatikan diterjemahkan biarlah. Ini seperti apa? Bentuk apa? Kalau saudara masih ingat? Perintah bagi orang yang keberapa? Masih ingat? Nah, ini Ibrani 1. Perintah orang ketiga ya. Apa itu perintah orang ketiga? Masih ingat ini? Yang mana ini? Antara Jasif atau kaum lagi? Jasif ya. Ini ya di sini. Jasif ya. Nah, jadi di situ kita bisa lihat bentuknya. Oke. Itu suruh satu ambil tempat saya di saya. Ambilkan dulu mungkin. Oke. Bentar. Oke, kita kembali di sini di ayat yang ke-9 tadi ya, bahwa kita mendapati ada jasif di sini, maka cocok kalau di situ ditambahkan terjemahan biarlah ya, biarlah. Nah, kemudian di situ kata yikhafu tadi itu bentuknya nipal, maka di sini bisa ditambahkan dikumpulkan. Ya, atau terkumpul, kira-kira refleksif ya. Nipal tadi bisa pasif, bisa refleksif ya, bisa refleksif, bisa bentuknya seperti medial juga bisa ya. Nah, jadi kita bisa pahami di sini, biarlah perairan yang di bawah tadi ya terkumpul bersama-sama di bawah langit ke dalam satu tempat. Ya, di sini el makom ekhat, satu tempat, berkumpul dalam satu tempat. Lalu di situ lagi menggunakan wateraeh dari kata ra'ah ya, biarlah terlihat ya. Ini karena nipal ya, kita terjemahkan terlihat. Terlihat apa? Hayabasya. Jadi ada perkembangan proses penciptaan dari yang semula tadi bentuknya perairan, sekarang ada ciptaan baru dari perairan yang di bawah tadi. Apa itu? Ya, atau dalam bahasa Ibrani apa? Hayabasya. Hayabasya. Itu perairan. Tanah kering ya. Tanah kering terlihat. Nah, tentu ada keinginan dari kita untuk bertanya, bagaimana prosesnya bisa air itu berkumpul? Apakah ditiup angin? Apakah kemudian ada yang gempa bumi seperti yang sekarang ini? Nah, kalau gempa bumi itu ada lempengan antar
antar lempeng bumi ya, bertabrakan sehingga menciptakan tabrakan, lalu tabrakan itu membentuk gunung-gunung ya kan, lalu tercipta dataran yang lebih rendah sehingga air ngumpul di dataran yang lebih rendah itu, lalu gunung-gunung yang tadi kedorong tadi membentuk sebuah daratan. Kita lagi-lagi boleh memikirkan seperti itu, tetapi bukan itu yang utama. Sekali lagi, di Alkitab hanya ditulis air berkumpul. Prosesnya bagaimana kita tidak bisa berspekulasi lebih lanjut ya. Kita tidak bisa. Kita juga jangan merasa bahwa loh, sekarang kok nggak bisa seperti itu lagi Pak, nggak ada daratan baru. Kok airnya nggak tambah atau nggak berkurang? Kok daratannya nggak bertambah atau berkurang? Kalau dulu itu bisa seperti itu, sekarang kok nggak lagi? Sekali lagi, ini adalah kecenderungan kalau kita itu terjebak pada spekulasi tentang proses tadi. Proses yang harus dipaksa sesuai dengan hukum alam yang sekarang ini kita tinggali. Nah itu dia. Nah jadi sekali lagi ini tidak berbicara mengenai cara berkumpulnya seperti apa, tetapi di situ dimulai dari kata vayomer. Kalau vayomer berarti firman itulah yang menyebabkan semua proses itu terjadi. Maka firman menjadi tokoh utama dalam hal ini. Kalau dalam Injil Yohanes disebut sebagai logos. Logos yang sudah menjadi manusia daging, sarx. Ya, daging. Nah, itu dia. Maka kemarin kita pahami ini sebagai sebagai eksistensi dari Trinitas sejak zaman permulaan. Sudah ada eksistensi Trinitas, keberadaan dari Trinitas itu sudah ada. Sekalipun kata Trinitas itu tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi sudah terlihat dalam kata Amar, firman, dalam kata Elohim, dan dalam kata Ruach, merah hepet. Ya. Ini eksistensi Trinitas. Sekalipun tidak ada secara eksplisit kata Trinitas. Ya. Oke. Nah, lalu sekali lagi ayat 9 mulai ya dari perairan yang dibawa tadi berkembang, melanjutkan proses penciptaannya tadi. Dan sekali lagi munculnya perairan yang harus kita pahami. Pertanyaannya adalah apakah ini sesuai, cocok dengan tujuan penciptaan, yaitu tempat tinggal manusia? Apakah tanah kering tadi cocok dengan kebutuhan kehidupan tempat tinggal manusia untuk hidup? Cocok. Lagi-lagi cocok. Maka nanti akan disebut sebagai kitab, ya. Semua itu baik. Terang cocok dengan kebutuhan. Ruang cakrawala, ruang udara cocok dengan kebutuhan manusia. Dan sekarang ada perairan yang dipisah. Berarti antara yang dipisah dengan yang air yang terpisah tadi dengan daratan, semuanya sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia tidak hanya butuh tanah kering saja, tetapi tetap butuh air. Makanya di sini tidak disebutkan tidak disebutkan airnya hilang, tetapi air itu berkumpul di satu tempat, lalu terlihat tanah kering. Baik tanah kering maupun air yang berkumpul itu cocok untuk kebutuhan manusia dan ciptaan lain. Nah ini. Jadi pertanyaan refleksif yang harus kita tanyakan bukan seperti apa bentuknya
ya, atau seperti apa prosesnya terjadinya seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu cocok dengan tujuan penciptaan Allah, yaitu menjadikan tempat yang ideal bagi manusia. Ternyata cocok. Kalau sudah cocok, ya memang kenapa kok harus tanah kering? Kenapa kok bukan api? Muncullah api, atau kenapa kok bukan kenapa kok bukan mungkin awan-awan yang muncul? Kenapa kok bukan awan? Atau terpisah antara laut air, lalu kemudian muncullah awan-awan? Kenapa kok tidak seperti itu? Ya tadi sekali lagi ini menjelaskan bahwa semua ciptaan itu sesuai dengan kebutuhan manusia. 10 silakan dibaca lagi. Matius? Yang keras, Matius. 10. Wa yikra Elohim Layabasha Eretz Ulemik Me Hamim Para Nimim Waya Elohim Oke. Ini ada kata benda yang sama dengan ayat sebelumnya. Yang mana itu? Tanah. Hayabasha itu masih Yabasha tadi ya. Yabasha tadi masih dijelaskan lagi. Apa penekanan gagasan dalam ayat 10 ini? Ayat 10 ini adalah pemberian nama atau pemberian sebutan ya. Nah, dimulai bukan dengan wayomer, tapi wayikhra Elohim. Apa maknanya wayikhra Elohim? Secara teologis apa maknanya? Allah menyebut atau menamai atau memanggil. Apa makna teologisnya yang tersirat? Ketika saudara ada orang yang mungkin pejabat tinggi lewat, lalu memanggil saudara namanya, Matius. Kira-kira perasaan Matius seperti apa? Nah, gini aja. Tadi malam itu saya nonton sebuah akun TikTok. Dia seorang TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Jepang beberapa tahun dan berkeluarga di sana. Dia membuat sebuah TikTok, lalu TikToknya ini suatu saat itu dikomen oleh seorang artis di Indonesia. Cuma di komen loh. Pertama di follow dulu, akunnya di follow, kemudian di komen. Lalu si pembuat TikTok TKI itu senangnya minta ampun karena di komen oleh artis ini. Wih, lihat ini lihat ini, si ini artis ini mau komen saya punya postingan. Mengapa dia senang, begitu excited ya? Kenapa? Di komen. Kalau yang lain komen itu nggak masalah, tapi kalau si artis ini yang komen ini, apa yang dia rasakan? Menyebut ya, wayikra tadi, dia menyebut itu, menyebut di dalam komennya. Berarti apa? Si artis tadi, terhadap postingan itu, dia menaruh perhatian. Nggak mungkin dia nggak nonton kalau nggak komen. Nggak mungkin dia komen kalau nggak nonton, ya kan? Berarti dia pasti menyatakan perhatian kepada si
pemilik akun tadi peduli dengan akun tadi ya, maka dia follow, dia mention ya, wayikra mention ya itu dia mention, dia sebut tadi. Nah ini ilustrasi. Nah ilustrasi ya. Nah, ketika penulis menggunakan wayikra Elohim, ini tidak sekedar menyatakan oh ini namanya ini ya, ini namanya seperti anak bermain boneka lalu kemudian memberi nama, kamu saya kasih nama Cici, kamu saya kasih nama Bejo, kamu saya kasih nama, enggak. Tapi ini bentuk perhatian Tuhan. Penulis sedang menjelaskan Allah itu tidak sekedar menciptakan lalu ditinggal pergi, ya, tetapi dengan menyebut itu berarti Allah benar-benar memberikan perhatian yang lebih, punya rencana terhadap ciptaan itu tadi, karena dia menyebut nih. Nah ini nanti namanya, ini adalah tanah kering atau eretz atau ya bumi ya, tanah kering tadi ya. Jadi sesuatu yang kemudian sudah dipisahkan, lalu ada yang berkelompok tadi air, itu disebut dengan tanah kering atau dengan eretz atau bumi. Itu artinya ketika dia menyebut, dia punya rencana lanjutan, dia punya perhatian besar terhadap ciptaan itu. Itu dari kata wayikra. Bukan sekedar memberi nama seperti boneka. Ya, tidak meninggalkan, menciptakan lalu tinggalkan untuk dibiarkan rusak seperti yang disampaikan atau yang digagas oleh teori celah. Ya, tidak. Oke, di satu sisi kumpulan perairan atau yang tadi disebut hamayim ya, hamayim tadi, perairan yang terkumpul tadi, itu juga punya rencana, bukan dibuang atau bukan disingkirkan, tetapi disebut bahwa itu adalah apa namanya, yamim. Saudara lihat ada kemiripan yang namanya fonologi ya. Bisa lihat di sini antara hamayim dengan yamim. Ada kemiripan fonologi. Sama seperti isyah, karena berasal dari ish nanti. Itu ada kesesuaian nama. Itu ada pengucapan yang serupa. Ini penting, saudara. Nanti kita akan belajar isyah atau perempuan. Itu disebut perempuan karena berasal dari laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan sudah beda sekali pengucapannya, maka kita tidak bisa mendapati apa-apa di dalam pemahaman atau di dalam penyelidikan fonologinya. Fone, suara, pengucapan. Tetapi di dalam teks asli, kata perempuan itu datang dari isyah. Nah, disebutkan karena dia berasal dari ish. Isyah, ish, satu samaan suara. Maka itu menjelaskan hubungan yang dekat antara perempuan dengan laki-laki. Nah sama, yamin itu masih satu fone, satu suara dengan mayim. Nah begitu ya, kira-kira begitu. Nah tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya sudah jadi laut ya, perairan jadi laut. Ya itu dia, sudah beda suara. Tapi nggak apa-apa, yang jelas inilah salah satu keuntungan kita belajar dari teks asli. Ya, kita bisa tahu ternyata oh ini aslinya demikian. Nah, gitu ya, aslinya demikian. Nah, ini ada satu tafsiran yang menghubungkan. Nah, ini bagus ya, yang menghubungkan ciptaan ini dengan apa yang ditulis oleh Mazmur. Bagaimana Mazmur melihat proses penciptaan ini. Oke.
Pada hari yang kedua, Tuhan telah membuat pemisahan sebagian air yang telah menutupi bumi, yaitu suatu pemisahan vertikal ya. Vertikal itu berarti atas atau bawah? Atas bawah ya, atas bawah. Ya, jadi air itu semuanya masih ngumpul, kemudian vertikal dipisahkan dengan rakia. Lalu Tuhan telah menempatkan jumlah air di atas cakrawala dan jumlah air di bawahnya, ini yang namanya vertikal tadi. Nah, kemudian Allah membuat pemisahan hari yang kedua. Kali ini pemisahannya yang bersifat horizontal, yaitu air dari tanah. Nah, air dipisah dari tanah ya. Karena permukaan daratan terdiri atas cairan yang sangat melimpah semacam lumpur, maka daratan tidak dapat didiami oleh ciptaan yang akan segera dibentuk Allah. Ini nggak cocok makanya. Kalau nggak ada daratan, kalau nggak ada ereks, ya, ini tadi sama ya. Oleh karena itu berfirmanlah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering tadi yang kita terjemahkan ya. Nah, secara geologi yang tersirat dari perintah ini dapat dimengerti. Ya, geologi itu berarti oh iya, memang sekarang kita bisa bandingkan nih, ada laut, ada apa namanya? Benua, ya, ada benua. Kita bisa mulai memahami secara geologis. Secara geologis. Bebatuan diangkat sebagai kumpulan daratan dan benua-benua disatukan. Saat Tuhan membuat kolam-kolam yang menjadi samudera dan danau-danau, terjadi pengikisan tanah dan pergeseran bumi dan batuan dari batuan ya, dan batuan. Nah, pemazmur melukiskan gambaran yang jelas dari karya Allah pada hari ketiga penciptaan. Nah, ini Mazmur 104. Ya, ini ya. Mazmur ini besok kita akan pelajari semester depan. Dia menggunakan gaya bahasa yang sangat kaya, gaya bahasa puisi. Besok kita harus memahami itu. Untuk memahami Mazmur itu kita nggak serta-merta seperti memahami narasi. Kita harus belajar dulu gaya bahasa itu apa saja. Mengingat pelajaran SMA, majas, ada personifikasi, ada ironis, ada metafora, ada sinekdot, macam-macam ya. Itu SMA pernah ya. Nanti kita akan pelajari itu sebagai fondasi untuk memahami gaya bahasa Mazmur. Nah, salah satunya Mazmur itu melihat ciptaan, narasi ciptaan itu dengan gaya bahasa puisi. Ini dia. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Ini gaya bahasa apa kira-kira? Masih ingat SMA ini? Apakah air itu seperti punya kaki melarikan diri? Tidak, tapi digambarkan seperti orang yang punya kaki lalu melarikan diri. Itu berarti gaya bahasa apa? Masih ingat? Anthropomorphisme. Ya, antropos diibaratkan seperti manusia. Terhadap hardikmu. Hardikmu itu menjelaskan apa? Seolah-olah Allah itu mengusir, wih, Wario. Nah, seperti itu. Padahal ini sebenarnya ingin menjelaskan, ini sebenarnya konotasi intelektual, di mana penulis Mazmur mengingatkan pembaca pada peristiwa masa lalu, yaitu ketika terjadinya proses penciptaan, ya, Allah berfirman, Vayomer Elohim. Nah, ini dia. Tapi di sini ditulis bukan Allah berfirman supaya air terpisah. Nah, tidak. Tapi seolah-olah air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Wah, seolah-olah bumi itu tunduk sekali terhadap apa yang difirmankan Allah. Satu sisi, pemazmur ingin menekankan firman Allah yang sangat berkuasa. Bahkan bumi pun ciptaannya pun tunduk. Ya. Turun lembah, naik gunung, turun lembah di tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyentuh bumi-bumi. Ini gaya bahasa puisi untuk menjelaskan gambaran tadi, perairan tadi. Nah, silahkan dibaca ini penjelasan ini. Ini bagus ini ya. Silahkan Dani. Kumpulan air yang sekarang telah disatukan kemudian dinamai Allah sebagai laut. Istilah tersebut adalah istilah secara umum meliputi samudera,
danau-danau dan sungai-sungai. Dari riwayat Epa, Kejadian 8. Kita juga mengetahui bahwa sejumlah air disimpan di dalam penyimpanan besar di bawah tanah. Kemudian karena daratan kering telah terlihat, maka Allah mulai memperlihatkannya dengan tumbuh-tumbuhan. Tunas-tunas muda ini dipisahkan Musa ke dalam 2 kelompok besar, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Enaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, demikian perintah Allah. Menarik untuk diperhatikan bahwa kata yang diterjemahkan sebagai darat adalah kata yang sama yang diterjemahkan sebagai bumi dalam ayat 1 dan 2. Dalam ayat-ayat tersebut, kata bumi menunjuk kepada seluruh bumi, sedangkan dalam ayat ini kata itu terbatas hanya untuk daratan yang kering. Kita diingatkan sekali lagi betapa telitinya Musa mendefinisikan istilah-istilah tersebut. Oke, ini nanti akan kita baca selanjutnya. Kita akan lanjut dulu ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11 mengenai hal yang tadi dibaca, tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ini cocok dengan tadi proses terjadinya atau terciptanya, bukan terjadinya ya, terciptanya tanah kering. Apa sih tujuannya tanah kering itu? Ya, tentu ini terkait dengan ciptaan yang berikutnya. Oke, ayat yang ke-11 kita bisa melihat tanah kering itu. Silakan dibaca Pati. 11. Wayomer Elohim Akse. Sebentar ya, ayat 11. Oke, silakan. Tatse Elohim Akse Aretz Dese Esep di Matsraya Zera et Peri Ose Peri Lemilu Aser apa? Zar'u ya. Zar'u Bu. Oke, ini nggak boleh dipisah. Zar'u bu. Ini ada makef di sini ya. Zar'u Al-Aretz Waihiken. Oke. Terjemahannya? Dan Allah berfirman, baiklah bumi, biarkanlah. Ini lagi-lagi kita bertemu dengan apa tadi? Jasif. Biarkanlah. Oke. Dan Allah berfirman, biarkanlah bumi atau tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman berbiji, pohon buah yang membuat buah menurut jenisnya. Oke. Terus? Yang bijinya dalam dirinya sendiri di atas bumi, karena itu ada demikian. Ya, ini adalah terjemahan literal ya. Ada terjemahan literal. Nah, kalau kita perhatikan ada kata yang sama yang dilanjutkan di dalam dari ayat sebelumnya. Kata apa itu? Kata apa yang sama yang dilanjutkan di dalam ayat ini dari ayat yang sebelumnya? Masih ingat? Kata Haaretz. Ya. Haaretz. Nah, apa yang dijelaskan di dalam ayat 11 ini yang berbeda dari ayat sebelumnya, atau penjelasan apa yang tertulis di dalam ayat ini mengenai Haaretz? Ya, jadi ini menjelaskan hasil, ya, hasil dari tanah tadi. Tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tentu kalau kita berpikir dengan pola pikir yang sekarang tidak masuk akal. Ya, kenapa? Kenapa tidak masuk akal?
Iya, betul. Pertanyaannya dari mana tumbuh-tumbuhan itu? Siapa yang tanam? Iya kan? Siapa yang tanam? Oke. Karena zaman sekarang lahan kalau nggak ditanami, yang tumbuh ya emang ada tumbuhan tapi semak belukar, rumput. Nah itu nanti salah satu bukti apa kondisi dunia setelah dosa. Setelah dosa itu nanti ada tertulis akan ada hujan dan akan tumbuh semak duri di padang. Nah ini nanti kita akan dalami. Tapi yang jelas kata haaretz itu diawali dengan awalan H. Masih ingat awalan H salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan benda yang sudah atau hal yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Jadi haaret yang dimaksud ini bukan bumi yang lain, tapi bumi yang tadi itu atau tanah yang tadi. Menariknya tadi haaret yang di sini ini bukan planet bumi tentu ya, tetapi ini adalah sebutan untuk dryland tadi, Yabasha tadi. Yabasha tadi disebut eretz, ya, tanah. Ya bukan planet bumi ya, tetapi ini mengacu kepada tanah Yabasha. Artinya Yabasha tadi atau tanah tadi yang disebut sebagai eretz kemudian menghasilkan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini. Nah, lalu apakah hanya tumbuh-tumbuhan saja yang ditulis di sana? Lihat di situ, ternyata ayat 11 itu secara detail menyebut hal-hal yang kemudian dihasilkan dari eretz. Apa saja di sana? Ini disebut sebagai Esher Matsria Zera. Artinya tanaman-tanaman yang berbiji atau biji-bijian. Ini jenis tanaman ya. Lalu di sini ada pohon buah yang menghasilkan. Nah, Asyah ini diterjemahkan membuat, ini literal ya. Tapi tentu yang membuahkan, menghasilkan peri buah. Lemino menurut jenisnya atau berbagai jenis. Ya. Berarti ini tidak hanya menyebut jumlah pohon, tetapi ini menyebut berbagai pohon, berbagai jenis pohon. Lalu di sini juga masih disebut berbagai pohon buah yang menurut jenisnya, lalu yang bijinya Zarobo, yang bijinya di dalam, yang ada bijinya. Kira-kira kalau dalam bahasa yang Indonesia yang lebih mudah dipahami, yang berbiji. Ada biji-bijian, itu beda ya. Biji-bijian tadi, maksudnya biji-bijian ya mungkin seperti apa namanya, tanaman-tanaman yang berbiji itu tanaman biji-bijian ya. Apa contohnya? Padi itu biji-bijian ya. Padi, gandum itu biji-bijian, itu jenis tanaman biji-bijian. Lalu pohon buah berarti itu jenis pohon yang menghasilkan buah, ya, yang pohon buah. Tapi di sini yang bijinya ada dalamnya sendiri, ada dalam dirinya sendiri, lemino, peri lemino. Pertanyaannya kenapa harus ditulis lemino, peri lemino? Apa sih tujuannya? Selain dari menyebutkan berbagai jenis pohon, kalau berbagai jenis pohon itu disebut jelas kaitannya dengan tujuan lagi. Ini cocok nggak dengan kebutuhan hidup manusia? Cocok nggak? Cocok.
Seandainya yang tumbuh itu cuma tanaman berbiji, saudara bisa bayangkan manusia itu makan tanaman berbiji terus, ya kan? Tapi ada juga disebut pohon yang menghasilkan buah berbagai jenis menurut jenisnya. Bayangkan kalau seandainya cuma pohon buah saja, cocok nggak dengan kebutuhan manusia? Artinya ketika Musa menulis hal ini, tentu dia ingin menyampaikan gagasan bahwa Allah itu menyiapkan tanaman, tumbuhan yang lengkap, yang cukup untuk kebutuhan manusia nanti. Tidak hanya tanaman berbiji, tapi juga tanaman buah. Nah, tetapi di sini yang bijinya ada di dalamnya sendiri. Artinya apa? Kenapa harus disebutkan yang ada bijinya? Kira-kira begitu. Buah yang ada bijinya. Tadi sudah ada tanaman biji-bijian jelas. Tapi di sini buah yang ada bijinya. Betul sekali. Ini kaitannya dengan kelestarian. Ya. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu yang sekali langsung punah. Gitu ya. Tanaman biji-bijian ya pasti akan tumbuh karena ada bijinya ya. Nah, tanaman buah kalau nggak ada bijinya, nah sekarang Pak sudah ada teknologi agrikultur ya, teknologi pertanian, nggak harus lewat biji Pak, lewat apa? Lewat cangkok. Apakah Alkitab tidak sesuai? Gimana saudara? Hah? Iya, bisa dicangkok. Berarti Pak, kalaupun itu nggak ditulis yang bijinya dalam dirinya sendiri, bisa kok dilestarikan tanpa ada biji, bisa dicangkok. Berarti Musa salah tulis. Kira-kira gimana? Apakah teknologi pertanian itu kemudian menggagalkan firman Allah, keakuratan firman Allah? Justru tidak. Lalu bagaimana kita menjawab? Wah, ini nggak cocok ini dengan kondisi pertanian yang sekarang ini. Nggak perlu kok pakai biji. Sekarang bisa pakai cangkok, pakai okulasi, pakai pakai rekayasa genetika. Rekayasa genetika teknologi terbaru itu mungkin nggak cuma cangkok, nggak cuma okulasi, tapi bisa menggunakan salah satu unsur saja dalam pohon itu lalu dikombinasikan lalu bisa tumbuh. Lalu apa gunanya biji itu? Tanpa biji pun bisa lestari. Saudara setuju dengan pandangan seperti itu? Bahwa ayat 11 itu tidak relevan. Relevannya di mana? Untuk cara itu kita bisa gunakan sebagai cara utama. Sedangkan untuk ini kita bisa jadikan sebagai cara utama. Cara utama, oke. Betul. Karena salah satunya memang ya pada waktu belum ada yang nyangkok ya. Pertanyaannya kenapa kok orang sampai nyangkok? Orang melakukan penelitian. Salah satunya kenapa harus diteliti? Apa sih tujuan penelitian? Apa sih tujuan pengembangan teknologi tadi? Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pertanyaannya adalah sebelum manusia itu harus mengupayakan itu, apakah perlu diupayakan sedemikian rupa? Artinya bahwa upaya mencangkok, mengpopulasi, dan upaya-upaya yang lain adalah bukti apa? Bukti firman Allah itu tergenapi. Yang mana itu? Engkau akan bersusah payah melahirkan. Atau yang mana? Hah? Yang mana tuh? Hah?
Berpeluh ya. Coba di mana itu? Di ayat berapa tuh? Nih. 16. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Salah satunya dengan susah payah mencangkok. Kenapa mencangkok? Kenapa orang itu senang mencangkok? Kalau di kelas SD, apa kelebihan dari mencangkok? Nah, ini pelajaran IPA SD ya. 1, mendapatkan apa? Kualitas yang lebih kualitas yang sama dengan Indo. Masih ingat saya itu SD pelajaran. 2, hasilnya lebih cepat menghasilkan buah, ya kan? Tapi sebenarnya tujuannya apa sih? Akhirnya tujuannya supaya pengen dapat hasil yang cepat, supaya mengupayakan makanan tadi untuk mencari makanan, ya kan? Okulasi sama juga. Mau dibikin rekayasa apapun, itu adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Nah ini implementasinya bisa ditunjukkan dengan tadi. Jadi ini bukan ayat yang keliru ya. Bukan ayat yang ketinggalan zaman. Oh, ayat itu ketinggalan zaman. Lah kenapa? Sekarang ada cangkok. Justru cangkok itu membuktikan bahwa firman Allah tergenapi. Engkau akan berpeluh untuk mengupayakan makanan. Apa berpeluh mencangkok? Saya pernah mencangkok jamu. Jamu itu tinggi sekali. Saya dulu waktu ngontrak, saudara, saya pernah coba nyangkok jambu air ya. Nah, jambu air itu tinggi sekali. Lalu saya tertarik, wah ini nanti saya kalau bikin rumah saya harus bawa jambunya ini, jambu punya orang itu, punya yang saya kontrak. Lalu gimana caranya? Apakah saya cabut itu jambu? Apakah saya tanam dari bijinya? Kalau saya tanam dari bijinya, saya hitung-hitungan nih. Saya tanam sekarang, itu tumbuh 10 tahun lagi. Saya udah gak punya gigi mungkin 10 tahun lagi. Gak bisa makan jambu itu. Mungkin. Akhirnya saya nyangkok. Tapi karena di atas, gitu, kalau nggak disiram mati itu. Saya harus naik turun tuh. Ya, kasih botol, kasih aqua, tetes. Nah, akhirnya setelah 3 bulan saya potong tuh. Ya, selama proses itu saya berpeluh. Nggak cuma berpeluh, dicokoti ngangkrang, tahu nggak ngangkrang? Semut merah, ya kan? Hanya demi untuk mengupayakan satu pohon jambu air. Hidup dan sudah saya matikan juga. Ya, sempat saya menikmati buahnya, sempat itu. Tapi setelah beberapa lama buahnya itu diserang oleh ulat. Dan itu salah satu bukti penggenapan. Bukti penggenapan firman Tuhan ya. Kita harus mengupayakan dengan berbagai cara. Maka banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan sekarang. Jadi saudara kalau melihat para ilmuwan itu canggih-canggih di dalam menemukan hasil riset, saudara jangan cuma mengagumi, wah hebat, ilmunya luar biasa. Justru saudara harus ingat, oh ini bukti firman Tuhan tergenapi. Ya itu dia. Luar biasa ya. Sekarang biasanya kita cuma lihat, kamu sekolah di mana? Saya di pertanian. Sudah menghasilkan apa? Saya menemukan satu biji kombinasi dari kentang dengan terong digabung jadi tanaman baru. Wah luar biasa, hebat. Dapat medali, dapat. Tapi satu sisi sebenarnya dia sedang menggenapi apa yang namanya ya, engkau harus berpeluh. Sama ketika saudara nanti akan berkeluarga lalu istri saudara melahirkan. Ya, kalau sebagai suami yang setia dan suami yang gentleman, saudara harusnya berada di dekat istri
ketika istrinya berteriak-teriak melahirkan anak saudara. Tapi kalau saudara seorang yang cuma mau enaknya saja, biasanya mereka nggak berani masuk ke kamar bersalin, cuma tunggu di luar. Nanti kalau udah dengar, anak saya sudah lahir. Ada ya seperti itu ya. Alasannya, saya nggak tega, saya nggak berani lihat darah. Allah, itu namanya enggak gentle. Saya merasakan anak pertama, anak kedua, jaket saya itu ditarik sama itu sampai ke jaket. Karena dia menahan rasa sakit saat melahirkan. Apa yang saya ingat dari peristiwa itu? Firman Tuhan terdengar. Nah, nanti kita akan belajar kenapa kok hukumannya itu. Nggak ada hukuman yang lain. Ya kan? Kenapa kok bukan hukumannya rambutmu akan keriting selamanya gitu? Bukan ya. Nanti kalau rambutnya keriting, wah berarti Pak saya yang dibunuh. Enggak, maksudnya nanti kita akan belajar kenapa wanita atau Hawa mendapatkan penghukuman konsekuensi dosa, yaitu apa? Sakit saat melahirkan. Kenapa kok bukan rambutnya gubet-gubet? Ya enggak pakai keriting ya, karena keriting nanti saya rasis lagi dibilang ya. Kenapa kok enggak rambutnya itu apa namanya? Gubet-gubet itu apa namanya? Ya, berbelit-belit ya. Sejak kamu lahir nanti rambutmu akan berbelit-belit. Nah, kenapa kok enggak seperti itu? Nanti ada tuh hubungan ayat-ayat yang akan kita dalam. Kenapa kok harus yang laki-laki? Kenapa kok harus berpeluh menghasilkan makanan? Sedangkan yang perempuan sakit saat melahirkan. Kok lain hukumannya? Itu terkait nanti dengan tujuan penciptaan lagi. Apa tujuannya laki-laki diciptakan? Apa tujuannya perempuan diciptakan? Maka hukuman yang diberikan oleh Allah itu adalah hukuman yang juga nanti akan mengingatkan tujuan awal penciptaan. Itu luar biasanya Tuhan itu. Sekalipun memberi penghukuman, tetapi penghukuman yang selalu mengingatkan rencana Tuhan sejak semula. Sebenarnya ketika kita bekerja di sawah, kita harusnya refleksif. Nanti, sebenarnya Tuhan itu rencana awalnya seperti apa sih? Kita nggak berpeluh seperti ini. Nah, tetapi ternyata kita harus seperti ini. Nah itu, luar biasa menarik ini kejadian ini. Oke, kita baca dulu ya. Baca dulu. Jadi sekali lagi di ayat yang ke-11 tadi, di sini disebutkan berbagai jenis tanaman dan juga ditamai dengan frase asher zaro bo. Ya, yang bijinya ada di dalamnya. Kedua gagasan itu punya maksud. Yang pertama, jelas Allah menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang cocok sesuai dengan kebutuhan nanti ciptaan, bukan cuma manusia. Bahkan semua makhluk yang membutuhkan tanaman sudah tersedia tentu dengan berbagai jenis itu. Sekarang harus burung saja ya. Burung itu ada yang makan biji-bijian, ada yang makan buah. Kalau dibalik nggak bisa, ya kan? Burung gereja atau burung emprit itu, kalau kalian kasih apa namanya, kasih durian ya belum tentu mau, atau dikasih apel juga belum tentu mau. Dia makan biji-bijian dan sebaliknya ya. Itu dari burung aja, belum juga makhluk yang lain ya. Jadi berbagai jenis tadi ditulis untuk menjelaskan bahwa Allah itu menyediakan calon makanan secara lengkap. Lalu di dalam ayat yang 11 juga tertulis yang bijinya ada di dalamnya, itu berarti ada kelestarian yang dijaga. Dari biji itu menghasilkan biji lagi, tumbuhan lagi, tumbuhan lagi. Jadi tidak punah. Kepunahannya itu Allah menjaga kelestarian lingkungan dari sejak awal. Nah itu dia. Ayat yang ke-12, kita mencapai target hari ini ya. Ayat 12. Nah, oke, silakan dibaca Yuven. Wakoce Haaretz Deses Dese Esem Mejaria Majria
Zera Waminehu Waeds Ose Peri Aser Jero Oke, terus Jero Bo. Bo Diminehu Wayaro Elohim Hito. Oke, apa yang sama gagasannya dengan ayat sebelumnya? Yang sama adalah satu baris ini sampai di sini, ini sama, ada pengulangan semua ini. Ini pengulangan mengenai apa? Mengenai jenis tanaman dan juga apa? Dan juga kesediaan untuk kelestarian tadi. Gagasan tentang kelestarian dan jenis makanan tadi diulang lagi. Tetapi ada penambahan gagasan, yaitu apa? Wayar Elohim Kito. Sekali lagi ini diulang seperti yang semula. Dan Allah melihat bahwa baik, bahwa itu baik, ya. Dan Allah melihat itu adalah baik, ya. Nah, perhatikan gagasan ini sekali lagi menjelaskan bahwa jenis tanaman atau jenis tumbuh-tumbuhan yang diciptakan di tanah kering tadi, di Eretz tadi, yang ada yang dihasilkan oleh Yabasyah atau tanah yang kering tadi, itu semua disebut sebagai cocok atau baik. Masih ingat istilah baik itu kemarin dimaknai sebagai apa? Baik menurut apa? Baik menurut baiknya menurut tujuan penciptaan. Lalu baik menurut apa? Baik menurut rencana atau karakteristik Allah sendiri. Allah itu punya maksud yang baik, punya tujuan yang baik, punya sifat yang baik. Dan ini cocok dengan apa yang diciptakannya. Nah, tujuannya juga cocok. Itu baik, itu pas, kira-kira begitu. Itu pas nanti dengan apa yang dibutuhkan manusia. Kira-kira begitu. Bukan, oh ini saya suka, ini baik, ini bukan seperti orang yang disuruh milih, ini kamu milih baju biru atau baju merah. Wah, saya milih baju merah. Kenapa? Ini bagus nih. Karena hobi, bukan. Tetapi baiknya adalah menurut kesesuaian dengan tujuan penciptaan. Tujuan penciptaannya apa? Menjadikan tempat yang ideal bagi kebutuhan manusia dan ciptaan. Dan ayat yang terakhir diakhiri, bukan ayat terakhir, ayat 13 ya. Lagi-lagi diakhiri dengan Waihi Erev Waihi Boker Yom Shelisi. Ini adalah urutan, ya, bukan hari 3, tapi hari ketiga. Tetapi hari pertama menggunakan ordinal jumlah hari 1 atau hari yang jumlahnya satu hari 1. Yang kedua dan ketiga itu menggunakan kardinal urutan. Kedua, ketiga, berarti hari kedua dan hari ketiga itu jumlahnya atau durasinya itu sama seperti hari 1. Nah, kira-kira begitu. Bukan periode kedua, periode ketiga, bukan. Nah, jadi itu saudara-saudara yang bisa kita analisis dari ayat yang kedua, ayat yang ke berapa tadi? 9 ya. 9 sampai yang ke-13 mengenai keberlanjutan penciptaan. Nah, sekarang kita masih tersisa waktu 10 menit. Saya ingin memberikan pertanyaan refleksif kepada saudara. Dari apa yang kita pelajari? Apa yang saudara ketahui tentang Tuhan itu?
Selalu kita akhiri dengan pertanyaan refleksi. Apa yang saudara ketahui tentang Tuhan? Kebenaran apa yang saudara ketahui tentang Tuhan? Silakan. Sekali lagi, tidak ada jawaban yang salah. Jawaban yang salah adalah jawaban yang tidak terdengar. Saya tidak akan tunjuk, tetapi harus ada orang yang menyampaikan gagasan. Silakan, jangan membuang-buang waktu. Ya, silakan. Saya bisa kalau dari saya kita belajar tadi ini, saya mengetahui bahwa Tuhan telah menciptakan bumi dan segalanya itu memiliki tujuan untuk manusia menikmati semuanya itu. Oke, saya tulis dulu ya. Allah menciptakan dunia dengan tujuan untuk manusia. Tujuan agar Manusia menikmatinya. Oke. Yang lain? Tadi ada penjelasan mengenai ruang, rakia, cakrawala, lalu hayabasya, daratan yang disebut eret, lalu ada tumbuhan, tanaman, ya, berbagai macam jenis. Apa yang kita ketahui tentang Tuhan? Yang kita ketahui tentang Tuhan adalah sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menyiapkan segala kebutuhan yang akan manusia butuhkan, seperti makanan, tempat minum. Betul sekali. Manusia diciptakan, ya, luar biasa ini. Bahkan sebelum manusia diciptakan sudah disediakan barang-barangnya. Oke, ada lagi. Oke, sekarang ini sudah sangat mewakili, ya, dari pembelajaran kita. Tuhan itu begitu teliti sekali, ya, teliti memperhatikan kebutuhan manusia tadi, detail sekali, ya, dan itu cocok baik semua. Allah punya tujuan yang baik dari semua ini. Oke, sekarang apa yang Anda syukuri? Dari kebenaran ini, bahwa kita tadi sudah mendengar mengenai kisah penciptaan ruang, terang ruang, tanah, bumi, tanaman, tumbuhan. Apa yang kita syukuri? Bahkan Allah mendesain semua itu lestari. Oke, saudara mensyukuri berkat. Bisakah lebih spesifik berkat apa? Ya, betul. Berkat nafas hidup di mana itu? Apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Kita bisa bernafas sekarang ini, ya. Ya, mensyukuri berkat, ya. Kita bisa bernafas di ruang yang disediakan Allah. Ini bukan ruang hampa, tapi ini adalah bagian dari rakia tadi, di mana ada ruang untuk manusia tinggal. Sekalipun kita sudah tinggal di dunia yang berbeda, tapi ruang masih sama. Ruang yang disediakan masih sama. Ini hal sepele. Jadi kalau saudara tarik nafas dengan bebas, itu seharusnya ucapan syukur setiap tarikan nafas. Itu berarti rakia itu sedang saudara nikmati.
Kalau saudara susah mengucap syukur, cari ember, isi air, lalu bernafaslah dalam air ember itu. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah tenggelamkan semua kepala, tenggelamkan hidung saja. Lalu bernafasnya di situ. Itulah kalau tidak ada rakhia yang diciptakan Allah. Gak butuh waktu 2 menit, 1,5 menit, saudara sudah langsung akan itulah kalau nggak ada rakhia, saudara. Bagaimana Pak? Nah ini, apa lagi yang saudara syukuri? Kita sudah menikmati segala yang Masih menikmati sekarang? Ya, kita masih menikmati. Apa yang dinikmati kita? Makanan, ya, lewat tanaman ya tadi. Hasil dari tumbuhan yang masih lestari. Tadi ya, yang ada biji di dalamnya. Sekalipun harus diusahakan, ya karena kita harus menjalani dunia yang tidak sempurna, ya kan? Tapi masih untung, ya kan? Masih untung Tuhan itu menyatakan Injilnya, kabar gembiranya masih berkarya. Dia memberikan biji. Inilah kabar kesukaan buat kita. Sekalipun ada air bah, ya masih ada tanaman berbiji ya. Sekalipun harus disiram pakai air. Nah, airnya dikeluarkan pakai apa namanya, pompanya harus diisi bensinnya harus antri bayar. Nah itu bukti kita harus berpeluh tadi. Oke. Ada banyak macam ya. 3 menit. Apa yang kita sesali? Saudara tidak pernah menyesal? Apa yang kita sesali? Seringkali kita merasa tidak memiliki apa. Pernah gak? Aduh, saya ini orang yang termiskin di dunia. Mau gak dikasih duit 100 juta per hari tapi gak bisa napas? Napasnya sengal-sengal. Atau 100 juta per hari tapi hidup di ruang hampa. Gak usah ruang hampa lah, masuk ke dalam toren itu, ditutup kunci rapat, nggak ada udara di sana. Artinya kalau kita itu sekarang bisa bernafas dengan tanpa alat bantu, itu sebenarnya sudah berkat yang besar. Tapi kita seringkali membandingkan dengan orang yang lebih dan melupakan berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Nafas, makanan, air. Saudara nggak ada air sehari aja saudara udah bingung itu. Ya kan? Apa yang kita doakan? Berdoa supaya segala sesuatu ada. Oke? Masih ada ya? Terkait dengan apa yang kita pelajari, apa yang sudah doa.
Merawat ciptaan. Supaya dapat merawat ciptaan. Oke. Ada apa lagi? Ya, supaya dapat mensyukuri berkat Tuhan. Apa lagi? Supaya iman kita dikuatkan sehingga dapat melihat suasana indah seperti awal mula penciptaan. Kita akan mau ke sana kan ya? Menuju kepada dunia di mana Allah menciptakan sejak semula. Kalau saudara baca kitab Wahyu, ya kan? Ada namanya pohon kehidupan di mana nanti kita semua akan melihat pohon kehidupan itu. Dan kita akan hidup selamanya. Berarti kita akan menikmati suasana di mana nanti kita bersama-sama dengan Allah Bapa lagi di suatu tempat yang seperti Ia ciptakan sejak semula. Nah itu ya, itulah yang kita doakan. Di tengah-tengah situasi yang sekarang ini, biarlah kita terus berdoa juga supaya kita itu mengingat rencana Tuhan dari sejak semula. Itu bukan terbuai dengan perkembangan teknologi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.